Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Askia dengan NIM 23010251106. Saya dari 3F PGSD FKIP Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengajar IPA kelas 6 dengan materi bagaimana tubuh kita bergerak, materi otot dan sendi. Pada informasi umum, di sini saya mengambil model pembelajaran problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, eksperimen, presentasi, dan penugasan. Kemudian media belajarnya itu ada video materi otot dan sendi, PPT dan video materi otot dan sendi, LKPD, kemudian ada sarana dan prasarananya itu laptop, proyektor, dan speaker. Kemudian di sini ada alat dan bahan, yaitu ada pensil dan spidol warna, kertas sufalo, benang rajut, sedotan, gunting, lem kertas atau solasi, kemudian satu tusuk sate. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui pengamatan video dan membuat eksperimen, peserta didik dapat memahami tentang sistem gerak otot dan sendi pada tubuh manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat memahami fungsi otot dan sendi dalam tubuh manusia yang bergerak dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dan gotong royong. Lalu masuk pada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, di sini guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin sesuai dengan kesepakatan kelas, menyapa dan mengecek hadiran. Kemudian, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Lalu menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya, serta guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Kemudian, guru mengingatkan siswa untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-cita. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantiknya di sini adalah apa itu otot dan sendi? Untuk apa tubuh kita memiliki otot dan sendi? Jawaban yang diharapkan dari pertanyaan pemantik tadi adalah yang pertama, saya tahu bahwa otot adalah bagian tubuh manusia yang bisa bergerak dan membantu melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti berjalan, berlari, mengangkat barang. Kemudian sendi adalah tempat dua tulang bertemu sehingga dapat bergerak dengan leluasa. Kemudian jawaban yang diharapkan yang kedua adalah tubuh kita memiliki otot dan sendi agar bisa bergerak dengan baik. Lalu masuk pada kegiatan inti, yaitu yang pertama adalah orientasi pada masalah. Di sini guru menampilkan gambar berupa masalah, kemudian guru menjelaskan masalah tersebut dan memberikan pertanyaan tanpa memberitahu langsung jawabannya. Contohnya adalah pada gambar di sini, guru menjelaskan gambarnya dahulu, kemudian memberikan pertanyaan. Yang pertama, bisakah kita mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Yang kedua, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa jatuh? Jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tadi adalah yang pertama, tidak bisa Bu, karena ibu jari sangat penting untuk menggenggam dan mengambil benda. Kemudian, jawaban yang diharapkan yang kedua adalah tidak, jika salah satu kaki kita tidak dapat berjalan, maka harus menggunakan alat bantu seperti kruk atau kursi roda untuk bisa bergerak. Lalu lanjut pada orientasi masalah, kemudian guru menayangkan berupa video materi otot dan sendi untuk peserta didik menyimak. Kemudian peserta didik menanggapi tayangan video penjelasan otot dan sendi tersebut. Silakan simak video berikut teman-teman. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang ingin gerakkan.
Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisep dan trisep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengumpil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Berikutnya, sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Perhatikan gambar di samping. Sendi gulung. Sendi gulung merupakan sendi dengan gerakan ke samping, maju dan mundur tetapi tidak mengitari poros. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan. Perhatikan gambar di samping. Kemudian di sini siswa menanggapi tayangan video apa saja yang ada di video. Contohnya ada di PPT ini. Di sini siswa dan guru bersama-sama menyebutkan apa yang sudah ada tadi di video tersebut. Kemudian sintak kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang pertama, di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian guru memberikan arahan siswa dalam berkelompok, memberikan instruksi untuk bekerja sama dan memastikan bahwa anggotanya aktif. Kemudian guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Lalu guru memperlihatkan video cara membuat replika tangan. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat replika tangan bersama teman sekelompoknya sesuai dengan panduan praktikum di lembar kerja peserta didik. Berikut adalah tutorial membuat replika tangan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo teman-teman, aku mau buat tutorial replika tangan. Disimak baik-baik ya. Langkah pertama, siapkan kertas buffalo, gunting, lakban, tali, pensil dan spidol, lalu sedotan. Langkah kedua, letakkan tangan di atas kertas, lalu telusuri tepian tangan menggunakan pensil. Kemudian, tebalkan dengan spidol. Kemudian gunting gambar tangan yang telah dibuat, lebihkan untuk lengan sepanjang 10 cm. Langkah ketiga, gunting sedotan sepanjang ruas jari kalian sebanyak 14 buah. Tempelkan sedotan ke setiap gambar jari tangan dengan selotip. Kemudian, gunting sedotan sepanjang telapak tangan kalian sebanyak 5 buah. Langkah yang keempat, ukur benang sesuai dengan panjang tangan kalian. Lalu, masukkan benang ke dalam masing-masing sedotan seperti langkah berikut.
Ikat seluruh benang yang di ujung jari menjadi satu simpul. Seperti itu teman-teman, silahkan mencoba. Sampai jumpa. Selanjutnya di sini ada LKPD. Yang pertama itu ada lembar praktikumnya. Di sini ada percobaan praktikum membuat replika tangan. Kerjakanlah praktikum ini dan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama memahami fungsi otot dan sendi dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis sendi dan otot. Kemudian di sini ada siapkan alat dan bahan, yang dimana siswa itu sebelumnya di minggu sebelumnya disuruh untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum pada IPA-nya. Kemudian di sini ada langkah percobaan. Yang pertama, letakkan tangan di atas kertas, lalu telusuri tepian tangan menggunakan pensil, lalu tebalkan dengan spidol. Langkah percobaan ini itu sama banget video tutorial membuat replika tangan tadi. Kemudian di sini lanjut pada latihan. Yang pertama, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa yang terjadi jika kita tidak dapat menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Nah, LKPD ini sama-sama dibuat dalam sekelompok. Jadi satu kelompok siswa membuat satu replika tangan, kemudian bersama-sama untuk menjawab latihan dari LKPD tersebut. Selanjutnya di sini ada lembar jawaban LKPD, yaitu yang pertama kunci jawabannya adalah pertanyaan pertama di sini, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Kemudian jawaban yang diharapkan dari peserta didik ini adalah fungsi sedotan adalah menguatkan kertas agar kertas dapat mengikuti tarikan benang, sehingga saat digerakkan mereka dapat bergerak dengan cara yang mirip seperti jari-jari manusia. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Jawaban yang diharapkan dari peserta didik itu adalah jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menukuk dan boleh jadi terlipat, sehingga jari-jari replika akan menjadi lemas dan tidak dapat bergerak dengan baik saat talinya ditarik. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Jawaban yang diharapkan adalah fungsi tali adalah untuk menarik replika jari sehingga dapat meniru gerakan-gerakan jari tangan manusia. Kemudian, apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Nah, jawaban yang diharapkan itu adalah tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Selanjutnya, masih pada kegiatan inti, yaitu sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan. Di sini yang pertama, peserta didik secara berkelompok menyelesaikan tugas pada LKPD, membuat replika tangan dan mengamatinya untuk mengerjakan latihan soal di lembar kerja. Kemudian, guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik apabila ada yang mengalami kesulitan. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Di sini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan teman sekelompoknya di depan teman-teman yang lain di kelas. Jadi di sini peserta didik membawa hasil karya replika tangan, kemudian juga LKPD-nya gitu. Kemudian mereka mempresentasikan apa yang sudah didapat pada hasil diskusi kelompok mereka. Lalu, kelompok lain dapat memberikan tanggapan berbentuk komentar atau saran kepada kelompok yang presentasi di depan. Kemudian, guru mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Masih kegiatan inti, yang kelima adalah refleksi dan evaluasi. Di sini, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Nah, contoh refleksinya di sini ada yang pertanyaan pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan gitu. Nah, jawaban yang diharapkan dari siswanya itu seneng Bu atau seneng banget gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit. Nah, jawaban ini tergantung dari kemampuan masing-masing peserta didik. Kita nggak bisa menjangkau mereka bisa Bu bagian ini Bu gitu ya. Karena tergantung dari kemampuan peserta didiknya masing-masing. Kemudian pertanyaan ketiga,
Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Nah, jawaban yang diharapkan nih mereka bisa bertanya kepada bu guru atau teman jika ada yang tidak mengerti gitu. Kemudian mereka bisa membuat rangkuman atau catatan kecil untuk memahami materi ini. Kemudian refleksi dan evaluasi. Guru memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik. Berikut adalah soal evaluasi untuk peserta didik yang diisi pada individu peserta didiknya. Nah, pada lembar soal evaluasi ini, saya mengambil soal-soal dari video tadi karena saya ingin tahu seberapa menyimak mereka pada video tadi gitu, sehingga saya buatlah untuk soal evaluasi seperti itu. Kemudian kegiatan penutup di sini peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian, guru menyampaikan aktivitas pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, lalu menutup dengan membaca doa dan dipimpin oleh salah seorang siswa. Kemudian, guru menutup dengan salam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.